generasi muda adalah generasi di mana generasi emas yang harus membangun pola pikir dan perspektif yang positif dalam kondisi apapun. Karena generasi muda menjadi tonggak estafet kemajuan pelayanan, tapi juga dalam hidup bangsa dan negara. Yo, what's up geng? Salam jumpa bersama saya Andro Umbo di YG Podcast. Listen on. Teman-teman, saat ini kita akan membahas seputar COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Dan beberapa waktu kemudian oleh WHO, salah satu badan di bawah naungan PBB, ditetapkan menjadi pandemi. Artinya Indonesia juga terkena imbasnya. Dan teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, saat ini kita sudah kedatangan tamu. Sudah bersama-sama dengan kita saat ini Ibu Pendeta Desa Maleke Maindoka, Magister Teologia. Shalom Bu, apa kabar? Damai di hati luar biasa. Ya, sangat baik sekali teman-teman. Teman-teman, beliau merupakan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Alfa Omega Tumpahan, sekaligus Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Tumpahan. Benar begitu Bu? Iya, demikian. Ya, Bu, sebelum kita masuk ke pembahasan inti ya Bu, saya mau bertanya di sini Bu, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya, perasaan saat ini sungguh senang, bahagia, bersuka cita, boleh bersama dalam pelayanan ini. Ya, mantap sekali. Bu, kita tahu bersama kan saat ini kita sedang dilanda virus Corona, COVID-19, atau bahasa ilmiahnya SARS-CoV-2. Ibu sebagai seorang pendeta, apakah pelayanan terganggu dengan adanya virus ini? Ya, terima kasih, pertanyaan luar biasa. Meningkapi memang kondisi sekarang ini. Jika ditanya soal bagaimana dengan adanya COVID-19 ini, memang mengurangi ruang perjumpaan dengan jemaat secara banyak. Tetapi dalam pelayanan memang ada hal-hal yang mengganggu, ada hal yang lebih justru membawa kita untuk bagaimana melayani jemaat dalam pengembalaan. Ya. Jadi maksud Ibu di sini, virus ini tidak menjadi penghalang Ibu untuk melayani. Iya. Ya. Tidak menjadi penghalang. Mantap sekali. Teman-teman, kita bisa mengikuti semangat dari Ibu Pendeta yang satu ini. Saat ini banyak muncul anggapan-anggapan di tengah-tengah masyarakat. Banyak muncul spekulasi-spekulasi. Nah, ada yang berspekulasi bahwa virus ini buatan manusia di laboratorium di Wuhan, Tiongkok, atau di Cina sana. Ada juga yang berspekulasi bahwa virus ini merupakan permainan elit global. Tentu saja anggapan tersebut bersifat konspiratif. Tapi terlepas dari itu semua, Ibu sebagai seorang pendeta, bagaimana pandangan Ibu terhadap virus ini melalui kacamata Ibu ya, tetapi bukan kacamata yang itu. Maksud saya pandangan Ibu sebagai seorang pendeta ya. Terima kasih. Memang menyingkapi perkembangan dunia sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, apalagi dengan pandangan-pandangan para ilmuwan. Tapi sebagai orang percaya, kita meyakini segala sesuatu terjadi di kolong langit ini karena izin Allah. Dia yang berotoritas, dia yang bisa merancangkan apa yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan dunia ini. Jadi kita meyakini bahwa lepas dari apa yang menjadi pandangan-pandangan manusia, sebagai seorang pelayan Tuhan, saya berkeyakinan bahwa di balik ini Tuhan punya kuasa yang mengatur, dan jika diizinkan memang pasti akan terjadi. Iya. Jadi di sini bisa kita lihat dari sisi positifnya, bahwa virus ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita. Iya. Nah Bu, Ibu kan pakai medsos toh? Iya. Banyak muncul postingan-postingan di media sosial yang menyebutkan kok rumah ibadah ditutup, sedangkan pasar dibuka. Bagaimana Ibu menanggapi hal itu? Saya rasa masih banyak yang belum paham tentang hal itu. Silakan Bu. Ya, sungguh memang ketika kita melihat bagaimana masyarakat, apalagi orang percaya, terus berpandangan bahwa pasar bisa dibuka, rumah ibadah tidak bisa. Satu hal yang kita pahami adalah ketika kita melihat tentang sisi kepentingan, kebutuhan daripada setiap insan Tuhan, setiap umat manusia.
gereja adalah di mana persekutuan umat percaya, tetapi gereja adalah juga bait Allah dalam tubuh kita. Dan kita mengenal bahwa sejarah kehidupan pelayanan kita, gereja itu justru berada dalam keluarga. Kisah para Rasul menunjuk itu. Gereja dalam rumah membentuk persekutuan dengan Tuhan lewat keluarga. Dan memang kita terbiasa dengan harus berkumpul di rumah gereja sebagai bait Allah. Tetapi dalam kondisi ini kita harus melihat bahwa beribadah kita bisa buat di rumah. Tapi pasar di mana merupakan kebutuhan pangan kita yang harus kita konsumsi setiap hari memang ada di pasar. Maka ruang itu harus dibuka. Kita gereja harus memahami kondisi secara positif. Oke, sangat baik sekali ya Bu. Nah Bu, kita dianjurkan pemerintah saat ini untuk tidak mengadakan atau menghadiri kegiatan yang mengundang keramaian. Hal ini berimbas pada kegiatan di gereja, di mana kita bersama kan, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan kendala-kendala apabila peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. Seperti sekarang ini, peribadatan disiarkan melalui live streaming, TV kabel, menimbulkan banyak kendala. Coba Ibu jelaskan apa saja kendala-kendalanya. Ya oke. Terima kasih. Kendala-kendala yang orang jumpai beberapa sudah mau hampir 3 bulan ya. Kita beribadah seperti ini. Hal yang pertama jangkauan. Jangkauan memang langsung ada dibuka oleh jemaat streaming dan TV kabel, tapi juga penggeras suara. Tapi orang alami ada cuaca yang tidak mendukung. Selanjutnya ketika kita melakukan kegiatan pelayanan itu, maka kendala yang paling berat bagaimana melihat apakah jemaat itu bersungguh-sungguh mengikuti ibadah lewat live streaming dan TV kabel yang di dalamnya telah mengerti. Saya melihat tentang pergumulan ini memang sebenarnya ada jawaban Tuhan dengan adanya kemajuan teknologi. Tapi hubungan yang terbangun dalam ibadah itu agak berbeda ya yang kita lihat. Ya, baik. Sekarang ini Bu, pemerintah mengeluarkan wacana revitalisasi rumah ibadah. Artinya rumah gereja akan dibuka kembali tentu saja dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Ini terkait dengan tatanan kehidupan baru atau biasa disebut new normal. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terhadap itu? Di mana gereja akan kembali dibuka? Silakan Bu. Ya sebenarnya sekarang bukan saja wacana. Memang sudah menjadi himbauan pemerintah dalam surat edaran bagaimana semua tempat ibadah agama apapun ruangnya dibuka dengan tentu mengikuti protokol kesehatan. Maka di satu sisi kita mengucap syukur sebab ada banyak kerinduan para umat Tuhan, apalagi jemaat kita gereja untuk ada dalam persekutuan terbuka di gereja. Tapi di satu sisi adalah bagaimana kita mempersiapkan itu secara baik. Karena toh saya mengatakan satu hal, itu ruang dibuka tetapi tidak sebebas seperti yang lalu. Jadi ada tatanan hidup baru bagi saya. Dan itu membiasakan tidak mudah. Kan dulu sebelum COVID ini beribadah dekat-dekatan, tidak pakai masker dan sebagainya. Sekarang kita harus menata seperti itu, membiasakan hidup jemaat, datang beribadah di rumah gereja hanya sekitar 30 orang, harus pakai masker, harus cuci tangan, dan duduk harus berjauhan. Itu harus dipersiapkan secara baik. Berarti revitalisasi rumah ibadah ini tentunya harus mengikuti standar kesehatan nasional ya Bu? Iya, harus mengikuti. Kemudian bagaimana persiapan gereja? Ya, persiapan gereja yang awalnya memang cuma mempersiapkan alat-alat IT dengan siaran langsung itu, tapi sekarang gereja pertama bagaimana mempersiapkan ruang ibadah itu secara maksimal. Dengan adanya wadah sebelum masuk gereja, ada wadah tempat cuci tangan, baru ada penyemprotan disinfektan. Iya, sehingga ketika jemaat datang betul-betul mereka merasa nyaman karena melaksanakan kegiatan ibadah sudah ada standar kesehatan. Oke. Ini last question, pertanyaan terakhir. Saran Ibu, pesan Ibu bagi kami generasi muda dalam menghadapi situasi yang bisa dibilang sedang tidak kondusif seperti sekarang ini. Menyingkapi kondisi sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19,
ada satu ruang di mana bagi generasi muda ada yang hilang. Karena kan generasi muda jiwanya suka berkumpul bersama, baik dalam canda, dalam kegiatan-kegiatan positif. Tapi ketika ruang itu tidak ada, menjadi satu pergumulan. Nah, pesan daripada kondisi yang ada sekarang ini adalah bagaimana generasi muda menyikapi itu dengan positif, sehingga kondisi sekarang pandemi ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk melihat bahwa ada ruang tersendiri yang Tuhan siapkan, di mana Tuhan tetap memperteguh iman, Tuhan menciptakan satu sarana di mana bisa mengisi waktu kita di kondisi yang seolah-olah tidak begitu nyaman ini, sehingga di dalamnya kita tidak merasa sesuatu yang terlalu membebani. Kita mengingat generasi muda adalah generasi di mana generasi emas yang harus membangun pola pikir dan perspektif yang positif dalam kondisi apapun. Karena generasi muda menjadi tonggak estafet kemajuan pelayanan, tapi juga dalam hidup bangsa dan negara. Pesan saya, teguhkan iman, punya inovatif dalam kondisi ini, tapi juga kiranya terus hidup mengandalkan Tuhan. Ya, terima kasih Bu. Teman-teman, tidak penting apabila kita berdebat dari mana asal virus ini. Yang terpenting di sini, bagaimana cara kita terhindar dari virus ini. Untuk itu marilah kita mendengarkan himbauan pemerintah. Rajin cuci tangan, gunakan masker saat kita keluar rumah, jaga jarak, hindari keramaian. Karena sejatinya apa yang disampaikan pemerintah adalah itu yang disampaikan oleh Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan. Untuk itu teman-teman, saya bersama Ibu Pendeta saat ini undur diri. Dan jangan lupa saksikan edisi kami selanjutnya hanya di YG Podcast. Bagi 7 dulu.